Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang artikel ilmiah. Baik, saya akan masuk kepada materi artikel ilmiah. Pada kesempatan ini, pertama ini saya akan masuk pada pengertian dari artikel ilmiah. Apakah rekan-rekan semua sudah tahu apa itu artikel ilmiah? Saya akan menjelaskan apa itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan konvensi ilmiah yang disepakati. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri artikel ilmiah. Di dalam ciri-ciri artikel ilmiah yang pertama yang terdapat fakta objektif. Fakta objektif merupakan isi artikel ilmiah yang disajikan berupa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang tidak memiliki atau tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua, sistematis. Di dalam sistematis ciri-ciri tersebut terstruktur pada setiap bagian, artinya tidak mungkin membuat bagian simpulan pada langkah-langkah pertama. Yang ketiga, tidak emotif. Di dalam itu pengembangan isi artikel dalam menyajikan fakta, tidak memuat unsur perasaan. Yang keempat, tidak argumentatif. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalam penulisan artikel tersebut, kita harus menggunakan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya artikel tersebut sesuai dengan ejaan yang benar, supaya bisa dimengerti oleh yang membaca nantinya. Yang keenam, sesuai kaidah penulisan jurnal yang dipilih. Secara kaidah yang terdiri pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis artikel yang terdiri dari dua, artikel konseptual dan artikel penelitian. Kita akan masuk kepada artikel konseptual. Di dalam artikel konseptual diartikan artikel yang hasil ide si penulis, sedangkan artikel penelitian adalah artikel yang bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya kita akan masuk kepada aturan penulisan artikel ilmiah. Di dalam aturan tersebut kita harus memperhatikan trim neo margin ukurannya 1/14, sedangkan yang kedua bold margin tengah. Baik, kita akan mempersingkat waktu. Kita akan melihat contoh penulisan artikel abstraknya. Yang pertama, judul dalam bahasa Indonesia atau Inggris dirumuskan secara singkat dan jelas. Yang kedua, topik diangkat merupakan hasil penelitian. Yang ketiga, nama penulis semua tanpa gelar. Ini adalah contoh abstrak dalam penulisan artikel ilmiah. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh penulisan pendahuluan di dalam artikel ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah ditulis dengan format satu kolom. Yang kedua, pendahuluan tidak diperlukan, diberikan judul, ditulis langsung setelah kata kunci dengan trimno ukuran 12 spasi 1,5 di kertas A4. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh pendahuluan di dalam artikel ilmiah. Dapat kita perhatikan ini contohnya. Yang selanjutnya kita akan melakukan metode level 1 berisi dengan jenis atau pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan kuantitatif, prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data. Hasil
level kedua yaitu bersih jawaban permasalahan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif secara jelas dan tepat dengan kelengkapan informasi dalam bentuk gambar atau grafik secara aktual. Di dalam pembahasan bersih penelitian terkait konsep teori hasil penelitian yang relevan dan ditemukan keterbatasan penelitian dan implikasinya terdapat konsep ilmuwan. Sedangkan simpulan bersih permasalahan semua terdapat di dalam penelitian tersebut. Inilah contoh metode hasil pembahasan simpulan daftar pustaka di dalam artikel ilmiah, dapat kita lihat di dalam PPT ini. Selanjutnya ini contoh tabel atau di dalam artikel ilmiah. Ini gambar atau gambaran yang bersih di dalam artikel ilmiah yang dilampirkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada judul dan subjudul. Inilah contoh dari judul dan subjudul. Level 1 semua kapital dan blok marginnya tengah ukuran artikel. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang pada tempatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.